Pengertian sholat. Sholat merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad sebagai figur pengejawata perintah Allah. Umat muslim diperintahkan untuk mendirikan sholat karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pesan moral yang terkandung dalam proses menjalankan ibadah sholat. Pertama, latihan kedisiplinan. Waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya yang akan mengakibatkan batalnya sholat kita. Kedua, latihan kebersihan. Sebelum sholat, seseorang disyaratkan untuk menyucikan dirinya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu ataupun bertayamum. Hal ini mengandung pengertian sholat hanya boleh dikerjakan oleh orang yang suci dari segala bentuk najis dan kotoran, sehingga kita diharapkan selalu berlaku bersih dan suci. Ketiga, latihan konsentrasi. Sholat melibatkan aktivitas lisan, badan, dan pikiran secara bersamaan dalam rangka menghadap ilahi. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, secara serentak tangan diangkat ke atas sebagai lambang memuliakan dan membesarkan. Bersamaan dengan itu pula, di dalam pikiran diniatkan akan sholat. Keempat, latihan sugesti kebaikan. Bacaan-bacaan di dalam sholat adalah kata-kata baik yang banyak mengandung pujian, sekaligus doa kepada Allah. Memuji Allah artinya mengakui kelemahan kita sebagai manusia, sehingga melatih kita untuk senantiasa menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong. Kelima, latihan kebersamaan. Dalam mengerjakan sholat, sangat disarankan untuk melakukannya secara berjamaah. Sholat jamaah lebih utama 27 kali dibandingkan sholat sendiri. Manfaat gerakan sholat. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan di takbiratul ihram ini dapat memperlancar aliran darah dan getah bening dalam tubuh. Selain itu, juga dapat memperkuat otot bagian tangan, dikarenakan gerakan mengangkat tangan yang dapat mengangkat otot bagian tangan. Manfaat gerakan berdiri dalam sholat juga bisa melatih postur tubuh yang tegap dan lurus. Ini bisa berdampak positif terhadap bentuk dan kondisi tulang tubuh agar tampak lebih indah. Posisi kaki yang terbuka selebar jarak antara kedua bahu dengan tumit mengarah keluar bisa mencegah terjadinya keseleo dan kaki terkilir. Manfaat yang didapatkan dari ruku dengan posisi yang sempurna dapat menjaga fungsi tulang belakang atau corpus vertebrae sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung yang sejajar dengan otak akan memaksimalkan aliran darah dalam tubuh bagian tengah. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan yang satu ini adalah gabungan antara manfaat gerakan takbiratul ihram dan gerakan berdiri di dalam sholat. Hal ini dikarenakan posisi iktidal yang sama seperti takbiratul ihram dan berdiri sejenak. Dengan melakukan sujud secara hikmat, maka aliran getah bening akan memompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya oksigen dapat mengalir secara maksimal ke dalam otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Manfaat dari gerakan sholat tersebut ialah dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian pangkal paha yang menjadikan seseorang itu akan susah untuk berjalan. Pada posisi tahiyat akhir, sangat baik untuk menekan bagian kandung kemih, saluran vas deferens, kelenjar kelamin pria, serta dapat mencegah terkenanya penyakit hipotensi jika kita melakukannya dengan benar. Gerakan salam memiliki manfaat untuk membuat leher menjadi lebih lentur. Manfaat gerakan salam juga bisa menguatkan otot-otot dan seluruh bagian leher. Hal ini bisa menurunkan resiko terjadinya penjempitan saraf di leher yang terkait kejadian kepala tengkleng dan mata juling. Persamaan beribadah agama Islam dan agama Kristen. Menurut saya, persamaannya adalah di bagian doa. Di agama Islam sujud berdoa di bagian akhir sholat, begitu juga dengan agama Kristen yang disebut doa syafaat. Cose.